شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa berjumpa pada sore hari ini. Semoga perjumpaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan ini bisa mendapatkan atau menambah sedikit ilmu, terutama ilmu agama, yaitu ilmu yang diwajibkan bagi kita semua untuk mempelajarinya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka para jamaah, kita perbaiki niat kita. Semoga langkah kaki kita ke sini ya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan duduknya kita di sini menghasilkan banyak pahala dan menambah ilmu kita dalam agama ini. Di hadapan saya ada tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah. Ya, buku yang tidak tebal tapi cukup panjang. Namun saya berusaha untuk bisa meringkaskannya pada hari ini. Semoga yang cukup panjang ini bisa disampaikan semuanya. Ya. Jika memang belum bisa disampaikan semuanya, mungkin ada perjumpaan-perjumpaan yang lain-lain lagi nanti kapan-kapan insyaallah. Para ikhwan subhanahu wa ta'ala, kata Syekh di sini bahwasanya bukan sesuatu yang rahasia, bukan sesuatu yang tidak diketahui bahwasanya iman itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hidup seseorang. Iman itu adalah satu yang penting dan yang terpenting pada diri seseorang. Suatu kewajiban yang terwajib secara mutlak harus dimiliki bagi seorang muslim. Ya, iman memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, dan ini bukan sesuatu yang tidak diketahui. Bahkan orang yang mungkin baru masuk Islam akan memperhatikan ya tentang masalah iman. Dan ini ahamul muhimmat. Yang terpenting dari yang penting-penting. Yang terwajib dari yang wajib-wajib, yaitu adalah keimanan. Sesuatu yang menjadi modal bagi hidup seseorang, yang mana hidupnya jika dihiasi dengan iman, ini menjadi bekal dia kelak untuk masuk surga. Adapun orang-orang yang rusak imannya, ya tinggal dilihat saja. Jika imannya hancur total, tidak ada sisanya, maka dia keluar dari namanya daerah orang-orang mukmin. Ya, jadi orang kafir jika tidak punya iman. Jika imannya rusak hanya berkurang saja karena maksiat-maksiat, maka bisa jadi dia tidak bisa langsung masuk surga, namun harus mampir dulu di neraka untuk dicuci, dibersihkan dosa-dosanya, sehingga setelah itu baru dia bisa masuk surga. Maka kata Syekh di sini, wa kullu khairin fid dunya wal akhirah. Seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat mutawaqqifun ala wujudil iman. Semuanya itu apa kata iman dalam diri orang tersebut. Ya. Bagaimana kesohihan imannya, bagaimana keselamatan imannya. Ya. Karena keimanan memiliki dampak yang sangat besar bagi hidup seseorang di dunia, apalagi nanti di akhirat. Siapa yang imannya baik, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan baik. Namun siapa yang imannya rusak, maka tinggal tunggu saja perjumpaan yang akan dia sesali. Dia ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan subhanahu wa ta'ala, dahulu para sahabat itu selalu memperhatikan keimanannya. Mereka seakan punya koridor, ya bahwasanya ini dapat menambahkan iman saya. Dengan cara apa? Ya dengan cara duduk bermajlis, membahas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya ditemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, halumma nasdadu imanan.
Sini, duduk, kita kumpul. Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita. Dipanggil sama Umar bin Khattab, ayo kita duduk. Jangan semuanya sibuk sama dunianya. Ya, cerai-berai hati ini. Jauh dari Al-Quran, jauh dari iman, jauh dari majelis-majelis ilmu, rusak imannya. Kata Umar, halumma, sini, datang. Nasdadu iman, kita tambah keimanan kita. Yang selanjutnya, dikatakan juga ya, perkataan yang sama oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ijlisu bina, nasdadu imanan. Sini, duduk sama kita. Supaya nambah iman. Cerita tentang Rasulullah SAW. Cerita tentang perang-perang yang dialami oleh Rasulullah. Menambah keimanan, tambah ilmu agama. Sampaikan ayat-ayat, sampaikan hadis-hadis Nabi. Sini, ijlisu bina, duduk sama kita. Nasdadu iman. Begitu juga itu yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, min fiqhil abdi ayya'lama amisdada huwa au muntaqis. Seseorang yang paham sama ilmu agama ini, tanda kepintaran seorang hamba kepada ilmu agama ini, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Wa min fiqhil abdi, dan bukti seorang hamba itu tahu memperhatikan dirinya. Apa kata Abu Darda? Ayya'lama nazaghatis syaitan anna ta'ti. Dia tahu ya seperti apa setan itu mulai membisiki dia dan dari mana setan itu membisiki dia. Ya, terkadang jamaah kita ini sadar setan itu datang bisikin. Dan tidak jarang sama kita ditampik itu. Jangan. Haram. Jangan, ini syubhat ini. Ini perkara berbahaya. Ini merusak iman kita. Ini merusak agama kita. Ditinggal sama dia. Ya. Namun ada di luar sana orang-orang tidak peduli sama imannya, tidak peduli sama agamanya. Maka mau setan datang kek, mau dia tambah iman, mau berkurang, dia tidak peduli. Makanya kita temui beberapa orang yang kita kenal mungkin dahulu berhijab, tiba-tiba sudah dibuka kembali hijabnya. Ini iman para jamaah. Ya, ini adalah keimanan. Ingat, ahli sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Maksiat. Ya. Dan subhanallah para jamaah subhanahu Allah. Dari apa yang dikatakan Abu Darda ini bukti bahwasanya seorang hamba harus terus memperhatikan imannya. Saya ini tambah imannya apa kurang? Saya ini sering dibisiki setan, berhasil sama kita ditolak, atau jangan-jangan setiap setan bisikin sama kita dituruti. Harus ada itu, ada penimbang dalam hati ini. Dan itu yang dikatakan oleh Abu Darda. Dan banyak sekali para jamaah sekalian, ya, ada kalimat-kalimat yang sejenis yang melambangkan bahwasanya mereka, para sahabat dan para salafus soleh, yang menjaga betul keimanannya. Mereka, para sahabat, para tabi'in, dan yang datang setelahnya, mereka selalu menjadikan urusan iman ini urusan yang prestis, urusan yang utama, nomor satu. Ya, jangan sampai rusak imannya, akhirnya yang lain rusak semua. Ya. Lalu para jamaah yang subhanahu Allah, Syekh di sini menyebutkan ada 3 perkara yang dapat menambahkan keimanan seseorang. Ya. Dan ini yang kita inginkan. Kalau imannya ada, alhamdulillah, maka dia akan bertambah imannya. Jika mungkin tidak ada, mudah-mudahan sama Allah diberi hidayah sampai dia menjadi seorang mukmin. Ya, ada 3 perkara. Disebutkan oleh Syekh yang pertama adalah mempelajari ilmu agama ini. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan ini dikatakan salah satu wasilah terkuat yang dapat menyebabkan seseorang itu bertambah imannya. Ya. Ana pernah kenal atau saya kenal seseorang, pemain musik terkenal di Indonesia, grup bandnya pun terkenal se-Indonesia. Ya. Ini kita lihat bagaimana dampak majelis ilmu bagi hati seseorang. Mungkin dia tidak pernah bermimpi suatu hari dia akan menjalani hari-harinya seperti sekarang. Sekarang orangnya itu kalau berjumpa dengan ana berbicara bahasa Arab. Ya.
baca Arab gundul. Ya, kalau kita di sini mungkin banyak yang gondrong masih susah baca, paham gondrongnya mah? Gundul sama rambut panjang ya. Ada yang rambutnya panjang pun masih susah dibaca. Maksudnya baca Quran yang ada harokatnya susah baca. Dia sudah bisa baca Al-Quran gundul, baru hijrah kemarin sore. Ya. Di satu event saya bertanya kepada dia, Bang, apa yang membuat kamu bisa hijrah? Apa? Tabrakan pertamanya apa? Triggernya apa? Ya. Paham ya jamaah ya? Trigger ya. Pemantiknya apa? Pertama kali. Kata dia suatu hari anak umroh bareng keluarga. Subhanallah kata beliau, saat ana dari Masjid Nabawi selesai sholat maghrib mau pulang ke hotel, ya, jadi dia mau pulang ke hotel, ngelewatin majelis berbahasa Indonesia. Loh, kok ada kajian bahasa Indonesia? Kata dia. Tumben, Ustaz Firanda waktu itu, hafizahullah. Kok menarik kata beliau, rame, memang paling rame majelisnya orang Indonesia. Karena Malaysia juga duduk di situ. Orang Brunei juga duduk di sana. Yang bisa bahasa Melayu ikut kajian. Jadi penuh terus. Karena dia merasa penasaran, dia melipir, tidak jadi pulang, duduklah di situ. Didengerin, kata dia cerita sama anak, Anda dengarkan itu Ustadz berbicara masalah ini. Ngomong perang Badar, bahas masalah itu, bahas. Kok Anda tidak tahu semua, kata dia. Ini Ustadz bisa tahu semua, saya tidak tahu semua. Saya Islam model apa, kata dia. Kok ini seakan-akan barang asing yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Dari situ mulai bergejolak. Saya ini sudah mau umur 40 tahun, tapi tidak tahu apa-apa, kata dia. Sudah, sadar dia, pulang, tanya sama yang ada di situ. Besok di sini, oh iya ada, besok lagi. Besok duduk paling depan, jemaah. Didengerin Ustadz itu. Ngomong masalah haid, ada yang tanya akhwat masalah haid, ada yang macam-macam dibahas. Semakin dia merasa, tidak beres hidup saya ini. Saya sama Allah sudah dikasih dunia, hidup, anak, istri, semua. Masa saya begini aja, kata dia. Kemana saya selama ini? Tenggelam sama musik-musik, hura-hura setiap hari. Kemana saya, kata dia. Terutama yang anak pikir pada waktu itu urusan maisha, urusan kerja. Ini kerjaan saya, ini halal atau tidak, kata dia. Sudah, singkat dicerita, karena dia mungkin terlambat hadir di majelis itu, memaksa dia untuk besoknya ke Mekah kan. Itu hati, kata dia, gundah gulana setiap hari. Sampai pulang ke Indonesia, saya mau tahu, jadi pemusik nih gimana hukumnya. Harus saya cari tahu, kata dia. Subhanallah, kata dia, suatu hari saya lagi scroll HP, tiba-tiba muncul kajian tabligh akbar Ustadz Syafiq Riza Basalama. Lihat, Allah mau kasih hidayah jemaah. Judul kajiannya, menurut saya musik itu halal. Nah, ini menarik ini. Dia sesuai sama hawa nafsunya nih ya. Hadir jemaah di Blok M Square di Jakarta, duduk paling depan. Tabligh akbar besar, ribuan orang datang. Dia duduk paling depan. Masih tidak ngerti apa-apa ini. Ini para jamaah dimulai dari tidak sengaja hadir majelis ilmu. Tidak sengaja. Lihat bagaimana kata para sahabat, halumma anasdadu iman. Sini duduk, kita tambah keimanan. Dia tidak dipanggil, dia terpanggil. Tidak sengaja dengar bahasa Indonesia duduk. Iseng-iseng saja. Cuma-cuma saja seperti itu, duduk di sana. Ustaz Syafiq mulai menjelaskan masalah musik. Awalnya seakan-akan dia menghalalkan. Awalnya. Ternyata itu dia ceritakan pendapat dia yang dulu. Karena dulu di pesantrennya beliau menghalalkan musik. Drum band dan lain-lain di Indonesia. Tahu ya? Marching band itu. Di Indonesia. Itu pesantren dia dulu seperti itu. Namun suatu hari ada beberapa ustadz dari Al-Irsyad, kata beliau, dari Salatiga, datang ke pesantren ana, debat. Di ruangan, ana ngintip di jendela. Ternyata yang mengharamkan, yang lebih kuat pendapatnya. Dari situ ana baru tahu. Ternyata musik haram, katanya. Itu jamaah, katanya, ini orang yang cerita sama saya ini, itu kayak petir di kepala saya.
Jadi selama ini saya cari uang itu dengan cara yang haram. Seperti petir. Kepala ini seperti dipetir. Semakin gelisah gundah gulana. Diajak untuk, ini saya mundur dulu sementara. Dia bilang sama grup bandnya, saya mundur. Jangan ajak saya dulu. Saya masih mau istirahat. Alasannya begitu. Cari informasi gimana caranya untuk bisa bertanya kepada Ustadz untuk memastikan lagi. Gimana caranya, saya mau tanya, pastiin lagi nih. Sebelum betul-betul saya keluar. Dapat nomor teleponnya, timnya Ustadz Syafiq, pada waktu itu kameramennya beliau, Al-Akh Mustafa, dikasih sama Ustadz disuruh ke Jember, datang ke Jember jamaah, 2 malam di Jember. Tanya, mantep. Berhenti bubar, angkat kaki beliau dari grup bandnya. Kata beliau, wallahi Ustadz, kata dia, hampir anak kembali lagi. Kenapa hampir kembali lagi? Nanti akan anak ceritakan. Karena selaras sama isi kajiannya. Jadi ini ada 3 poin nanti yang membahas masalah apa yang dapat menambah keimanan, dan setelahnya apa yang merusak keimanan seseorang. Nanti akan kita lanjutkan kisah ini di akhir-akhir. Jadi yang pertama para jamaah sekalian, menuntut ilmu agama ini, hadir di majelis ilmu, ya. Ini nambah iman orang. Saat orang mau belok, dilurusin lagi. Orang rusak, diingatkan lagi. Lupa, diingatkan lagi. Mulai malas, ada semangat lagi sedikit. Ngelihat orang-orang baik di majelis ilmu, ada tergerak hatinya untuk menjadi orang baik. Gimana hati ini tidak hancur jamaah jika yang dilihat setiap hari sama kita orang-orang tidak benar semua? Mau jadi apa kita ini? Ujung-ujungnya kita merasa, oh diri saya alhamdulillah sudah baik, kata dia. Kenapa? Teman saya penjahat semua. Saya sudah baik. Ya. Tapi kalau kita datang ke masjid, lihat orang ngaji, lihat orang sholat di sofa awal misalkan, ada hati ini, ya Allah, saya ini kemana selama ini? Gitu. Hafalannya begitu, inna atau inna kal kautsar, qul huwallahu ahad, ya nambah-nambah, lam yakunil ladzina kafaru. Tidak pernah ada tambahan signifikan ya. Segitu-segitu saja kita. Tapi kalau kita datang ke majelis-majelis seperti itu, lihat orang-orang hebat, lihat bapak-bapak yang sudah tua, bisa hatam setiap 3 hari, hatam misalkan. Gimana hati ini? Tidak malu jemaah. Ada. Hati ini bergejolak untuk menjadi yang lebih baik. Apalagi kita disirami sama ilmu. Allah SWT berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini maknanya kata para sahabat, begini katanya para tabi'in, dan seterusnya. Apalagi yang niat seperti itu. Makanya Rasulullah bilang, dzalikal majlis la yashqa biha jalisu. Majelis ilmu itu tidak akan sengsara dan rugi siapa yang ada di sana meskipun mungkin ketiduran di belakang. Ya, tidak akan rugi. Ya, yang lagi ngantuk jangan terus bangun ya. Ana tidak sedang menyindir ya, santai aja. Lalu para ikhwan subhanahu wa ta'ala, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang Syekh di sini sebutkan. Salah satunya Syekh menyebutkan surat Al-Mujadilah atau Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian, atau orang-orang yang beriman, dan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dan dijelaskan, ditafsirkan oleh banyak para ulama tafsir, maksudnya apa? Diangkat derajatnya di mana? Di dunia diangkat derajatnya, dan juga di akhirat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat para ulama, mungkin mereka tidak punya uang, mungkin mereka tidak punya harta, tapi bagaimana namanya tercantum dalam kitab-kitab tersebut dikenang sampai sekarang. Ya. Bahkan Syekh masyhur Hasan Al-Salman, ya hafizahullah, pernah bilang, apa yang ada di hatinya Imam An-Nawawi saat nulis buku Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis, buku kecil, ya, dibahas seluruh dunia sama orang. Ya. Apa yang ada di hatinya Imam An-Nawawi saat nulis buku itu? Sedunia membahas kitab itu. Tidak ada satu masjid atau di tempat ini anak yakin pasti ada Arba'in Nawawi. Pasti. Itu di rak buku pasti ada. Anak yakin. Mau masjid sunnah kayak, mau masjid aneh-aneh, insya Allah ada. Kecuali masjid Syiah tidak kira ada. Bukan Islam soalnya. Ya. Arba'in An-Nawawiyah. Subhanallah. Apa di hatinya Imam Nawawi saat nulis buku itu? Ya, dari keikhlasan yang sangat dahsyat,
Mungkin saingannya pada waktu itu banyak, tapi punya dia saja yang dikenal sama orang. Ya. Lihat siapa yang tidak kenal sama Imam An-Nawawi. Umurnya di dunia ini mungkin tidak sampai 50 tahun. Tapi di harum namanya sampai sekarang. Imam Al-Bukhari. Ya. Mungkin beliau tidak pernah berpikir bahwasanya beliau, ya, buku yang beliau tulis itu menjadi buku paling sahih setelah Al-Quran. Ya, bagaimana Allah mau angkat derajat manusia? Dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Ya. Kita mau diangkat derajat kita oleh Allah SWT, kita harus punya ilmu. Dan begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan apa? Beri dia pemahaman ilmu agama ini. Kata para ulama, bukan hanya diberi pemahaman saja, titik terus selesai. Bukan. Diberi pemahaman, pemahamannya sama dia dipakai untuk diamalkan. Paham jemaah? Jadi salah satu ibadah yang mulia itu adalah menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu ini bukan menuntut ilmunya itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mengamalkan ilmunya. Jadi butuh sama yang lain. Yaitu apa? Amalnya. Kalau cuman ilmu saja, Yahudi itu berilmu. Iya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Semua para ahli tafsir sepakat yang dimaksud maghdub itu adalah Yahudi yang Allah marah kepada dia, dan yang tersesat adalah Nasrani. Ini semua disepakati sama ahli tafsir. Al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dhalin Nasrani. Kenapa kok Yahudi maghdub? Allah marah. Tahu tapi sama dia tidak diamalkan. Makanya Yahudi itu tahu betul seperti apa Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu tahu sama Nabi seperti tahu sama anaknya sendiri. Bisa dibayangkan ya, Ma? Tahu sama Rasulullah sama seperti tahu dengan anaknya sendiri. Tapi mereka tidak mau beriman. Makanya saat Rasulullah hijrah ke Madinah, itu orang-orang semuanya di siang bolong sudah keluar semuanya, terik matahari ini siang-siang, mereka keluar mau sambut Nabi, tapi Nabi tidak kunjung muncul dari padang pasir, yang membuat mereka tidak mampu, kena panas, akhirnya mereka pulang dulu. Sementara Yahudi itu tidak pulang jemaah, tetap ada di atas benteng-bentengnya, ngelihat ke padang pasir. Sampai kelihatan berkilau-kilau dari jauh, karena Rasulullah pakai kain warna putih, kena matahari ya berkilau-kilau dari jauh. Baru dipanggil, orang-orang Aus wal Khazraj, orang-orang Arab, tuh yang kalian tunggu sudah datang katanya. Baru mereka keluar lagi disambut Rasulullah. Yahudinya tidak pulang. Yahudinya melihat ini persis seperti yang dia tahu. Sudah datang sekarang. Ya. Apakah mereka mau beriman? Tidak. Apakah ilmunya diamalkan? Tidak. Ya. Yang selanjutnya Rasulullah SAW juga menjelaskan bagaimana ilmu agama ini ya dapat atau memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, salah satunya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ini para jamaah sekalian, dalil-dalil yang sangat kuat. Ya, bagaimana orang yang mau baik imannya, dia harus belajar ilmu agama ini. Dan kita lihat, coba cek di Al-Quran, adakah doa Allah ajarkan untuk minta harta, untuk ya minta kesenangan dunia ini? Kita kalau mau berbahagia disuruh banyak-banyak ngumpulin harta, ada atau tidak jemaah? Tapi kalau disuruh, Allah suruh Nabi doa. Apa doanya? Kul Rabbi zidni ilma. Kalau ilmu minta, ya tambahin. Zidni ziyadah. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala ziyadah apa harta, ziyadah anak, ziyadah istri, tidak ada di Al-Quran. Tapi ilmu, iya. Rabbi zidni ilma. Ya. Ini salah satu juga tanda bahwasanya bagaimana ilmu agama ini ya ditekankan bagi siapa-siapa yang mau menjaga imannya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Lalu pertanyaannya sekarang, ilmu apa saja yang perlu atau yang dapat bisa menambah keimanan kita? Ya, yang terpenting disebutkan oleh Syekh di sini, yang pertama adalah
mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya, apa yang kita baca dimulai dari tafsir surat Al-Fatihah misalkan. Ya, Al-Fatihah kita baca minimal sehari 17 kali. Apa tafsirnya? Paham atau tidak? Betapa banyak kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, betapa banyak orang baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dia masih menyembah kepada selain Allah. Dia masih minta tolong kepada selain Allah. Ya Abdul Qadir, ya fulan al-madad, bantuanmu. Padahal dia bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi ternyata dia memohon kepada yang lain. Kenapa demikian? Tidak ngerti sama apa yang dibaca. Makanya yang nomor satu yang dapat menambah keimanan seseorang, yaitu mentadabburi Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dan mentadabburinya. Ini nomor satu. Betapa banyak larangan-larangan yang oleh Allah jelas sama Allah dilarang. Kita baca, tapi kita masih ngerjain. Contohnya ayat riba. La ta'kulu riba adha'afa mudha'afa. Atau alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dan seterusnya. Baca ayat riba, iya. Kalau Ramadan, sholat 1 juz, pasti ketemu sama ayat itu. Di hari kedua. Atau di hari ketiga ketemu sama ayat riba. Di juz, masuk ke juz ketiga sudah lewat juz kedua. Tapi masih riba. Tidak takut sama riba. Bahkan jamaah anak ketemu sama orang-orang yang nantang, kamu tidak mau makan riba, sini buat saya saja kalau kamu tidak mau. Bayangkan jamaah. Sampai menantang demikian. Ya, menghina orang-orang yang mengatakan riba itu suatu yang haram. Ya. Bisa dibayangkan jamaah. Ya, jadi itu poin yang pertama yang disampaikan oleh Syekh. Maka mempelajari Al-Quranul Karim. Yang pertama, kata beliau, di dalam rangka mempelajari Al-Quranul Karim ini adalah memahami maknanya dan maksud-maksudnya. Ya. Memahami maknanya ya, dan memahami maksud-maksudnya. Membacanya dengan baik, ya, sehingga saat kita sholat, bisa kita baca itu dengan baik dan benar dan menghafalnya. Itu dua hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau mau ditambah lagi bisa yaitu apa? Membaca tafsir-tafsirnya. Ya, karena terkadang para ulama punya ilmu yang sangat luas saat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Disanding sama para ulama dengan hadis ini, dengan hadis itu. Seakan-akan semuanya itu sinkron ya. Satu jalan. Apa yang dimaksud? Ya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW ya, dalam hadis-hadisnya. Lalu poin yang kedua para jamaah sekalian. Ilmu yang perlu kita pelajari adalah mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat yang tinggi. Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Nah, dalam hal ini Syekh juga menyebutkan ya, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan mempelajari Asmaul Husna ya ada tiga langkah. Ya. Langkah yang pertama yaitu mengetahui apa saja lafaz-lafaz dari Asmaul Husna. Ya. Ihsa'u al-Fatiha wa adadiha. Yang menyebutkan lafaz-lafaznya apa saja? Ya, misalkan Allah, Ar-Rabb, ya, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman dan seterusnya. Itu yang pertama. Dalam mempelajari nama-nama Allah. Yang kedua, memahami makna-maknanya dan isi yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Nama Al-Ghafur, apa maksudnya? At-Tawwab, apa maksudnya? Ar-Razzaq, apa maksudnya? Lalu yang ketiga, saat kita sudah mengetahui maksudnya, maka kita menggunakan nama-nama tersebut untuk berdoa kepada Allah yang kita kenal dengan apa? Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Saat kita sudah tahu, maka kita gunakan untuk berdoa dan bertawassul. Kita minta ampun, ya Ghaffar, Maha Pengampun. Innaka Ghafurur Rahim, Engkau sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Allah. Jangan minta ampun, tapi
innaka anta apa sesungguh engkau itu azabnya pedih ya Allah, kan enggak nyambung. Ya dia minta ampunan tapi dia bahas apa? Azab. Ya, dia mau mendoakan musuh-musuhnya orang Islam, ya Allah kayak orang-orang Yahudi sekarang, Allahumma sihim adada waqtulhum badada wa la tuqadir minhum ahada, misalkan, ya Allah tunjuk satu-satu mereka itu ya Allah, hitung semua lengkap ya, bunuh semuanya balas ya Allah, dan jangan disisakan semua ya Allah. Lalu di belakangnya, karena engkau maha pengasih dan maha penyayang. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Makanya bertawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya ini sesuatu yang salah satu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, agar doa kita diijabahi sama Allah, yaitu dengan apa? Bertawassul dengan nama-nama Allah. Tepat pemakaiannya. Siapa yang tepat pemakaiannya? Ya berarti dia paham sama makna-makna dari Asmaul Husna. Poin yang ketiga, setelah Asmaul Husna, Asy-Syaikh di sini menyebutkan yaitu mempelajari sirah an-nabawiyah. Ya, mempelajari as-sirah an-nabawiyah ini salah satu yang dapat dan sangat dahsyat menambah ilmu seseorang, mengambil hikmah dan jelas. Orang yang sudah bahas sirah nabawiyah, insya Allah bubar kajian sirah naik imannya. Betul atau tidak jemaah? Bahkan tidak jarang yang mungkin belum memutuskan untuk berhijrah, dia akan berhijrah saat dia sudah paham bagaimana Rasulullah itu sayang sama umatnya, bagaimana Rasulullah susah payah dulu, disiksa, ya Rasulullah dihujat, dilempari batu dan lain-lain, naik imannya. Yang mungkin di kantor dihujat gara-gara berjenggot, sekarang lebih kuat imannya. Hujatlah, tidak masalah. Nabi dilempar batu, kalau anak cuma dihujat, kecil kata dia. Betul nggak jemaah? Saat dia sudah belajar sirah nabawiyah, ternyata Nabi kita manusia paling mulia diperlakukan demikian sama umatnya. Kalau kita cuman baru dicibir aja sudah kempes, apalagi terus berhenti ngaji gara-gara dicibir, ya keterlaluan jemaah ya. Malu ya. Nabi dari awal sudah dihina-hina, berangkat mengharap bantuan ke Taif, berharap di Taif itu orang-orang mau banyak masuk Islam, ternyata lebih parah lagi di sana. Dilempari batu, hujan batu jamaah, sampai kakinya Rasulullah berlumuran darah, itu darah sampai mengalir ke kakinya. Dan Rasulullah pun tidak berhenti, bahkan mendoakan. Malaikat yang jaga gunungnya sama Allah sudah dikasih izin untuk apa? Untuk angkat pohon gunungnya, untuk jatuhin ke mereka itu. Tapi kata Rasulullah, saya berharap dari mereka yang menjadi orang-orang yang beriman dan baik imannya, baik keislamannya. Makanya jangan kaget saat ada Abu Jahal musuhnya Nabi, tapi keturunannya siapa namanya? Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Jadi sahabat. Itu doanya Nabi. Saya berharap keturunan mereka nanti baik Islamnya, masuk Islam. Ada yang namanya Al-Walid bin Mughirah, ada anaknya, sama namanya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Dan sahabat-sahabat yang lain, yang bapak-bapaknya juga dulu apa? Kafir, musuhnya Nabi, satu-satu anaknya masuk Islam semua. Ada Utsbah bin Rabi'ah, ada anaknya Hudzaifah atau Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Safwan bin Umayyah bin Khalaf radhiyallahu anhu. Sebutlah siapa musuhnya Nabi. Masuk Islam jemaah. Didoain sama Nabi. Saat Nabi berlumuran darah, dilempari batu sama orang-orang Taif. Bahkan dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW 3 kota. Yang mana 3 kota ini menjadi pusat kaum muslimin saat Nabi SAW sudah bangun negeri di Madinah. Madinah, Mekah, dan Taif. Lihat, Taif. Nabi dilempari batu di Taif. Tapi ternyata di Taif jadi pusat, ya mungkin dibilang banyak orang-orang Taif yang besok masuk Islam dan sangat dahsyat, ngirim tentara tidak putus. Saat Abu Bakar As-Siddiq butuh tentara, saat Umar bin Khattab butuh tentara untuk perang sama Persia dan perang sama Romawi. Ya, luar biasa. 3 kota, Madinah, Mekah, dan Taif. Sisanya ada di bawahnya 3 kota ini. Jadi kota yang dipegang sama Rasulullah 3.
Taif salah satunya. Padahal disitulah Rasulullah SAW berlumuran darah. Ya. Dan itulah as-sirah an-nabawiyah. Dan bagaimana jika kita melihat hidupnya Rasulullah SAW, yang mungkin kita tidak mungkin para jamaah sekalian bisa seperti Rasulullah, dan Rasulullah sudah tahu. Kata Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu. Kata Rasulullah, kalian coba untuk ikut sunnahku terus semuanya. Coba, dicoba. Dan aku tahu kalian tidak kira bisa, kata Rasulullah. Rasulullah dari ada semuanya tercatat jamaah dari jalur yang sahih. Dari Rasulullah melek mata sebelum subuh sampai Rasulullah mau tidur lagi. Amalan apa yang beliau buat, semuanya ada dalilnya. Mau ikut semua, babak belur kita jamaah. Sholat tahajud, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai, loncat ke An-Nisa, dari An-Nisa baru masuk ke Al-Imran. Bisa jamaah kira-kira? Sampai situ aja kita sudah apa? Takluk semua. Ya, itu ada Hudzaifah ibnul Yaman ikut sholat malam. Ya, kalau tidak salah Hudzaifah ibnul Yaman ikut sholat berjamaah sama Nabi. Kok enggak selesai-selesai, kata Hudzaifah. Oh, kata Hudzaifah, ini 1 juz rukuk Nabi. Seret, lewat 1 juz, lanjut. Oh, juz 2, selesai. Lanjut lagi. Oh, selesai Al-Baqarah, pasti rukuk. Ternyata masih lanjut ke An-Nisa. Tidak selesai-selesai. Hampir anak batalkan sholat anak, kata Hudzaifah, dari tidak mampunya. Bayangkan jemaah. Sudah selesai. Ada sebagian bilang Rasulullah istirahat lagi, tidur sebentar sebelum sholat subuh. Sebentar lagi azan subuh, langsung Rasulullah SAW ya berwudu, pergi ke masjid, sholat 2 rakaat sebelum fajar. Atau sholat di rumah, sebelum fajar di rumah, lalu ke masjid. Tahiyatul masjid, duduk di masjid. Doa antara azan dan qomat. Semua tertata rapi, ada dalilnya semua. Ya. Setelah sholat subuh, zikir pagi dan petang. Terkadang terus Rasulullah lanjut ngasih tausiah kepada para sahabat. Ya. Terus sebentar lagi duha, sebentar lagi masuk waktu duhur. Ngapain aja sebelum duhur? Berwudu sampai isya. Sampai sebelum Rasulullah tidur. Baca zikir sebelum tidur. Kebanyakan kita mau baca zikir sebelum tidur, zikirnya belum selesai, kita sudah berangkat. Ya. Susah jemaah, mau ikut seperti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tahu, kalian tidak akan bisa, kata Rasulullah. Walakin saddidu wa qaribu, kata Rasulullah. Kalau tidak bisa, sudah paling tidak mendekati. Coba untuk terus apa? Mendekati. Berat jemaah, yang masuk surga berat. Ya, masuk surga, ya mungkin kita tinggal di dunia ini berpuluh-puluh tahun, ngumpulin duit berpuluh-puluh tahun, belum tentu bisa beli tanah sepetak di Kuala Lumpur ini. Ya, ngumpulin duit siang malam banting tulang, ya mau beli tanah 1 petak di Kuala Lumpur ini mungkin belum bisa kita. Betul ya? Gimana di surga? 1 pohonnya di surga, kata Rasulullah, ada 1 pohon yang naungan pohonnya itu perjalanan 100 tahun. Pohonnya begini, menaungi ini perjalanannya 100 tahun di bawah. Ya, gimana? 1 pohon itu. Dan itulah para jamaah sekalian. Ya, betapa banyak akhlak-akhlaknya Nabi dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana Rasulullah SAW dengan istrinya, bagaimana Rasulullah dengan pembantunya. Contoh aja mudahnya. Katanya sahabat, ma'aban Nabi SAW, itu kata Aisyah radhiyallahu anha, orang rumahnya Rasulullah, ma'aban Nabi SAW ta'aman qattun. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Dikasih makanan, kalau mau dimakan, kalau tidak mau, tidak dimakan. Suatu hari dipaksa untuk komentar. Rasulullah diminta untuk berkomentar. Saat waktu itu Khalid bin Walid makan dhab, kadal di gurun itu, kadrun itu, tahu kadrun jemaah? Kadal gurun yang seperti iguana itu ya, warna coklat itu, tapi dia halal karena makan rumput ya. Dhab, betul. Dulu di Indonesia ribut-ribut kadrun ya. Kalau orang beragama dibilang apa? Kadrun. Subhanallah. Khalid bin Walid makan, ternyata dia sadar Rasulullah tidak ikut makan. Tidak enak Khalid bin Walid. Ditanya sama Khalid bin Walid,
haramun hu ya Rasulullah. Kok tidak makan? Emang haram ya Rasulullah? Ya Rasulullah, geli mau makan apa namanya? Mau makan, masa makan kadal jamaah? Ya. Rasulullah mungkin makan kambing. Itu makanan kesukaan Rasulullah itu apa? Pahanya kambing. Kadal. Tidak mau. Tapi Rasulullah diem. Mungkin lapar tapi diem. Khalid bin Walid lihat, loh Rasulullah tidak makan. Ditanya, apakah haram ya Rasulullah? Rasulullah tidak bilang, masa Anda makan kadal? Rasulullah tidak bilang begitu. Kata Rasulullah, lam yakun bi ardi qaumi fa ajidu a'afuhu. Ini bukan makanan orang kampung Anda, kata Rasulullah. Jadi Anda tidak mau ya. Subhanallah. Sopan. Itu dipaksa untuk apa? Komentar pun Rasulullah tidak komentar. Kalau kita jamaah sudah dikasih makan gratis, diundang, sudah habis makanannya, komentar, kurang enak ini. Gratis padahal ya, tidak bayar. Gimana yang bayar? Subhanallah. Rasulullah SAW tidak pernah hina makanan. Anas bin Malik bilang, anak kerja sama Rasulullah SAW, bertahun-tahun kerja sama Rasulullah, tidak pernah Rasulullah marahin saya. Kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begitu? Tidak pernah sama sekali. Mestinya kamu kan begini, mestinya buat begitu. Kenapa kok begini? Kenapa begitu? Tidak pernah Rasulullah. Lihat. Ini semua tertata dengan rapi, ada. Ya, siapa yang mau belajar akan temui hal-hal ini semua di kitab-kitab tersebut. Ya. Perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Rasulullah SAW, Allah sampai bersumpah para jamaah sekalian, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau itu berada di atas perangai yang agung. Ya. Akhlakmu itu akhlak yang sangat agung, luar biasa. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, poin yang ketiga atau poin yang keempat, setelah Al-Quran, lalu Asmaul Husna, yang ketiga Sirah Nabawiyah, yang keempat kita harus pelajari bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang semuanya baik. Banyak orang-orang musuh Islam akan membuat framing bahwasanya agamamu itu agama arogan, agama radikal, agama yang tidak berempati, agama yang jahat sama penganutnya. Seorang muslim jika tidak mempelajari bahwasanya agama kita ini agama yang baik, maka sebentar saja kena syubhat, akhirnya lengser dari Islamnya. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang merasa agamanya ini terlalu jahat buat dia. Kenapa kok saya yang kena musibah ini? Mungkin kalau dia mau pelajari, ternyata musibah itu menggugurkan dosanya. Ternyata musibah itu mengangkat derajatnya di sisi Allah. Kalau dia tahu itu, mungkin tidak keluar kata-kata seperti itu. Bagaimana Islam yang ini mengatur sedemikian rupa? Kenapa kok ibu atau istri yang sudah banting tulang, tapi warisannya paling sedikit? Warisannya paling sedikit, 1/8 kalau punya anak, warisannya istri. Ya. Kalau dia pelajari, dia akan temui, ternyata hanya Islam agama yang terbaik. Makanya Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah SWT hanya agama Islam, yang lain tidak. Ya, bayangkan jamaah, di negeri-negeri orang kafir sana di luar, terutama yang ya bukan agama samawi ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani, itu orang perempuan tidak dapat warisan jamaah. Jangan dipikir Islam itu jahat ya. Itu di agama-agama seperti ya yang menyembah patung-patung itu, yang di kuil-kuil itu, ya, yang tidak mau makan sapi itu, tahu antum jemaah? Ya, sapi dijadikan Tuhannya, itu kalau mati mereka perempuan tidak dapat warisan. Berarti Islam ini agama yang baik, memuliakan wanita. Bagaimana juga Islam ini memerintahkan anak untuk berbakti sama orang tua, terutama ibunya, perempuan, ibunya. Jadi mungkin dia nilainya sedikit warisannya, tapi dia punya baktinya anaknya sampai dia mati. Mungkin itu tidak disadari. Di agama lain tidak ada. Orang-orang kafir
Bahkan ibunya sudah sakaratul maut, sakit-sakitan, diantar ke rumah sakit, dia bilang sama petugas rumah sakitnya, ini kejadian betul jemaah, ini di Belanda. Ada orang bilang, antar ibunya ke rumah sakit, ibunya sudah sakit, dia bilang sama perawatnya, jangan kasih tahu saya kecuali ibu saya sudah mati baru kasih tahu. Suatu saat ibunya sedang sakaratul maut, telepon, ini ibunya sudah detik-detik terakhir sakaratul maut, jangan telepon saya, dimati teleponnya. Bayangkan jemaah, adakah agama yang mengajarkan bagaimana seorang anak berbakti sama orang tuanya kecuali agama Islam? Agama lain tidak ada. 18 tahun keluar dari rumah, kabur, orang tua sendiri, anaknya sendiri. Kumpul mungkin acara-acara Natal, ya tahun baruan, terus ditirulah sama orang Islam itu semuanya. Ketemu sama orang tua ya saat itu, acara-acara itu saja. Itu sunnahnya siapa? Orang kafir. Dalam agama ini ditekankan anak untuk berbakti sama orang tuanya. Mungkin dia dapat warisan tidak seberapa banyak, dapat tapi sedikit, tapi dia punya baktinya anaknya sampai dia mati. Dan ini tidak ada dalam agama yang lain. Maka bagi kaum muslimin untuk mempelajari dan mengetahui bahwasanya agama yang dia anut itu agama yang baik. Agama yang membawa kemaslahatan, rahmat bagi seluruh umat manusia. Bagaimana Rasulullah SAW diwanti-wanti sama Jibril, la zala Jibril yusini bil jar. Jibril tiap hari datang ingat, awas ya tetangga ya, awas ya tetangga ya, awas. Terus kata Rasulullah, sampai aku pikir kalau aku mati tetangga dapat warisan juga. Dari saking awas ya tetangga ya, tetangga ya. Apakah ada agama ngasih tahu berbuat baik sama tetangga lebih dari Islam? Bahkan Syekh Abdul Razak sendiri pernah nulis satu buku namanya Ahadithul Akhlak, hadis-hadis akhlak. Di situ ada bab khusus hukukul jar, haknya tetangga. Bagaimana kalau dia masak harus berbagi sama tetangganya sampai kecium baunya harus dikasih. Kuahnya kalau masak dibanyain supaya apa? Supaya bisa kasih tetangga. Dan hak-hak yang lain. Bahkan ada seorang wanita yang pintar bersedekah atau pandai bersedekah, sholat malam, tapi menyakiti hati tetangganya, kata Rasulullah, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Hiya finnar, ini masuk neraka. Kenapa? Nyakiti hati tetangganya. Bayangkan coba. Adakah agama sampai demi seperti itu? Kalau bukan di agama kita ini? Tak ada. Dan orang yang tidak tahu, dia akan merasa agamanya itu agama kolot. Agama yang terbelakang. Tidak ngerti apa-apa. Padahal dalam agama ini, semua dijelaskan secara gamblang sampai buang air besar dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh buang air kecil, buang air besar di jalan orang. Tidak boleh. Diatur sedemikian rupa di Islam ini sampai ke sana. Maka siapa kaum muslimin yang tidak tahu, rugi. Ya, rugi. Dia harus mengetahui bahwasanya agamanya ini adalah agama yang terbaik. Lalu para ikhwan subhanahu Allah, kita pindah ke poin yang kedua. Tadi menuntut ilmu agama Islam atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan ada 5 ilmu yang mungkin dikatakan oleh Syekh di sini dapat mengangkat iman seseorang. Yang pertama apa tadi? Membaca Al-Quran, tadabburinya. Yang kedua, Asmaul Husna. Yang ketiga, Sirah Nabawiyah. Yang keempat, kebaikan dalam agama Islam. Nah. Yang terakhir para jamaah sekalian, yang kelima adalah mentadabburi sirah para salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, lalu yang datang setelahnya dan datang setelahnya, para sahabat, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Bagaimana usaha-usaha mereka yang memperluas daerah, ya negeri kaum muslimin, Persia,
Romawi semuanya tumbang. Ya, mungkin tentaranya Romawi itu tercatat jamaah 360.000, lawan tentaranya kaum muslimin cuma 60.000 jamaah. Ada yang bilang tentaranya paling cuma 36.000, itu 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Itu 10 kali lipat, 1 lawan 10. Ya, kalah semuanya, lari terbirit-birit. Ya, tentaranya Umar bin Khattab saat perang Yarmuk. Ya, bagaimana Persia dengan seluruh ya orang-orang kampung semua sama mereka direkrut jadi tentara untuk lawan kaum muslimin, hancur semuanya. Cuman ditakuti sama tentaranya Qaqqa bin Amr At-Tamimi yang datang 100 demi 100. Qaqqa itu bawa 1.000 orang, sama Qaqqa dibagi 10. Jadi setiap bantuan datang sama Qaqqa disuruh baris melebar 100 orang. Yang 100 tunggu di belakang, tunggu yang di depannya, sudah jauh tak kelihatan, baru yang belakang jalan. Terus sudah tak kelihatan, baru jalan. 10 ekspedisi, 10 kali jalan. Itu Persia ngelihat jamaah dipikir dapat bantuan tidak berhenti-berhenti dari Madinah. Padahal 1.000 aja. 30.000 tambah 31. 31.000. Dipikir bantuan, gentar musuhnya. Takut semua. Dan bagaimana Allah beri, seakan-akan Allah ngasih mereka itu masukan-masukan yang cemerlang ya. Musuhnya ini adidaya musuhnya. Kalau sekarang mungkin negeri kecil, tidak punya apa-apa, cuman punya ya seadanya saja, modal iman, modal tawakal kepada Allah, ngelawan negeri sekelas Amerika sama Rusia mungkin. Face to face seperti itu pula. Ya dikatakan jamaah sama ahli tafsir atau sama ahli sejarah. Sampai ke titik bajunya Romawi itu seperti apa saat lawan kaum muslimin itu disifatkan. Baju besi, tangannya pakai besi, helmnya besi. Yang ada di paling depan bawa tameng dari baja, sama tombaknya, sama panahnya, semua lengkap alat perangnya, ada semuanya. Tapi semuanya hancur lebur, selesai semuanya jemaah. Tinggal kenangan saja. Ya. Mana mereka? Kembali lagi? Tidak kembali lagi. Pergi. Takut sama kaum muslimin. Dan mereka semuanya apa? Tunduk kepada kaum muslimin. Poin yang kedua para jemaah sekalian. Yang menjadi atau menambah keimanan seseorang adalah bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Kita hidup di zaman fitnah seperti ini para jemaah sekalian. Ya maka jalan satu-satunya kita menghindar dari fitnah yang mengerikan ini adalah banyak-banyak beribadah dan beramal soleh. Kata Syekh, yajtahidal muslimu fil qiyami bil a'mali shalihah, agar seorang muslim bersungguh-sungguh untuk selalu punya amal soleh. Yang amal solehnya khalisah liwajhillah, ikhlas dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ayyukthira minha wa yudawimu 'alaiha. Terus-terusan memperbanyak amal soleh dan continue. Makanya sebaik-baik amalan kata Rasulullah apa? Adwamuha wa in qalla, yang sedikit tapi continue. Ya. Fa inna kulla amalin yaqumu bihil muslim mimma syara'ahu Allah wa yukhlisu niyatahu fihi yazidu fi imani. Amal soleh yang sama Allah disyariatkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita melaksanakannya dengan ikhlas, maka amal itu pasti akan menambah keimanan seseorang. Contoh, orang tidak pernah sholat di masjid, berangkat naik haji. Haji di Indonesia, jamaah haji reguler itu 40 hari di sana. Di sini berapa hari? Di Malaysia berapa hari? Jamaah hajinya? Sama, 40 hari. Kalau yang plus mungkin amal solehnya apa namanya hajinya di sana mungkin 2 pekan atau 26 hari ya. Kalau yang reguler 40 hari. 40 hari di Indonesia dia hidup panjang lebar tidak pernah sholat di masjid. Berangkat naik haji. Haji itu amal soleh yang besar atau bukan jemaah? Besar. Ya. Sholat di masjid tiap hari, ke Masjid Nabawi, setiap hari ke Masjidil Haram, terus demikian. Bertambah enggak imannya? Bertambah. Pulang Indonesia, sholat di masjid enggak? Sholat di masjid. Pak Haji dipanggil Haji sama orang. Masa anda enggak ke masjid, kata dia. Pak Haji sholat. Sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu,
Sebulan sudah mulai luntur lagi, ditinggal masjid sama dia. Yang kita lihat bagaimana saat dia pulang. Berdampak enggak hajinya? Berdampak atau tidak? Hajinya berdampak buat dia. Dia sholat di masjid. Jadi orang baik. Mulai pakai jubah, ya kan? Meskipun mungkin jubahnya punya 1-2, oleh-oleh. Masih bau-bau jamaah haji ya. Pakai peci. Dipanggil Pak Haji sama orang. Ada iman. Naik imannya. Tapi dia sendiri yang rusak imannya. Ya, saat dia berhenti melaksanakan itu, mulai keropos kembali, imannya rusak kembali. Dan begitulah manusia jemaah. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Semakin besar amal soleh yang dibuat oleh seseorang, maka dampaknya buat imannya akan semakin besar. Asupan energi kepada imannya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin besar dia buat maksiat, maka kebalik sama. Rusak imannya semakin besar. Bahkan bisa membuat seseorang tidak dikatakan beriman sama sekali. Contoh, orang yang meninggalkan sholat. Dianggap orang beriman? Tidak. Besar dosanya. Orang tidak sholat. Tidak dikatakan orang beriman. Berzina. Apa kata Rasulullah? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Oh, kama qala sallallahu. Tidaklah seorang pezina itu saat berzina dia dikatakan beriman. Orang lagi zina itu diangkat imannya jemaah. Di riwayat yang lain dijelaskan oleh Rasulullah, orang kalau lagi berzina diangkat imannya, seakan-akan imannya itu bayangan di atasnya dia. Kalau dia sudah tinggalkan zinanya, baru dikembalikan lagi imannya. Dengan kata lain, orang lagi mati di atas zina seperti itu jemaah, gimana? Ada ya dosa-dosa yang mengeluarkan seseorang dari keimanan. Murtad contohnya, dosa yang sangat mengerikan. Habis imannya langsung. Contoh dosa yang besar, menghina Rasulullah SAW. Dosa besar itu tidak, sangat dahsyat. Tersisakah imannya? Tidak, keluar. Murtad, keluar dari agama Islam. Orang yang menghina Rasulullah SAW sengaja ya, bukan dia tidak ngerti apa yang dia buat, atau dia lagi tidur tidak sadar, atau orang kesurupan, bukan. Orang sehat walafiat, ngerti apa yang dia ucapkan, ngehina Nabi, bisa keluar dari Islam, bahkan keluar dari Islam. Menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina syariat Allah, dan seterusnya. Habis imannya jemaah. Dan sebaliknya tadi, orang yang berbuat amal soleh, maka dia akan semakin naik imannya. Makanya para ulama itu ditanya, mana yang lebih baik? Anak mau tanya sama antum juga. Mana yang lebih baik? Sholat malam, sekali sholat itu 1 juz, 2 juz, tapi setelah itu besoknya atau besoknya tidak sholat malam, atau sedikit-sedikit sholat malam setiap hari, tapi pendek-pendek suratnya, mana lebih baik? Seminggu sekali sholat malam bisa setengah Quran misalkan, atau yang setiap hari tapi sebentar-sebentar? Yang mana jemaah? Tidak ada perbedaan di sini sama semua? Ya, anak pikir ada khilaf di kalangan ulama ini ya, di sini ya. Iya, kata para ulama, yang sedikit-sedikit setiap hari itu lebih baik daripada yang sekali banyak, habis itu dia jarang buat lagi. Kenapa? Orang yang sedikit-sedikit, dia tetap di atas ketaatan. Dia bertakbir, dia ruku, dia sujud. Itu ketaatan semua atau bukan itu? Ketaatan semua. Saat dia bikin itu setiap hari, maka itu menambah keimanannya. Tapi yang bolong-bolong, mungkin dia bikin sekarang nambah imannya, habis itu turun, nanti naik lagi. Terus begitu. Tapi ini enggak. Kalau setiap hari naik lagi, terus. Bahkan bisa jadi yang tadinya dia sedikit-sedikit, sekarang mulai baca yang panjang-panjang. Dan itu yang dilihat sama banyak orang, dan itu yang terjadi. Dan itulah para jemaah sekalian, dua yang dikatakan oleh Syekh dapat meningkatkan ya, keimanan seseorang, terutama di zaman-zaman fitnah seperti ini. Di zaman-zaman orang lebih sibuk untuk mengomentari orang lain, orang sibuk ngurus dunia, orang sibuk nyalahkan ini dan itu, tapi yang aman imannya adalah yang menyibukkan dirinya dengan beramal soleh. Ya. Dan poin yang ketiga yang Syekh sebutkan di sini yang dapat mengangkat keimanan seseorang adalah mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah
dari makhluk-makhluk Allah, termasuk yang ada pada diri dia. Allah kasih dia mata, Allah kasih dia tangan, kesehatan. Bagaimana kalau ada virus masuk ke dalam tubuh, tubuh ini kasih sign, kasih tanda, bisa panas badannya, ada virus masuk. Ya, ada mungkin kotoran masuk ke hidung, kita bersin, ya otomatis itu seperti itu. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana Allah ciptakan laut. Bayangkan jamaah bagaimana kalau laut itu airnya tawar tidak asin. Katanya para ilmuwan, kalau air laut itu tidak asin, laut itu menjadi sumber virus di dunia ini. Bangkai-bangkai ikan paus, bangkai-bangkai orang, mungkin manusia mati di sana, jatuh, tenggelam dan lain-lain, jadi bangkai. Tapi sama Allah dijadikan laut itu apa? Asin. Supaya apa? Garamnya menetralkan virus-virus itu. Sadar atau tidak? Ana baru sadar mungkin setahun belakangan ini. Saat Ana berpikir dan dengar kajian salah seorang syekh bilang, bayangin tuh kalau air lautnya tawar. Bukankah jadi sumber? Oh iya juga, Ana bilang. Subhanallah. Sehingga bangkainya pun halal untuk dimakan. Bangkai hewan laut, halal dimakan. Tahurun ma'ahu, hilun maitatuhu. Bahkan akhir-akhir ini ada sebagian para ulama bilang air laut itu kalau ada orang kesurupan bawa ke laut atau kena mata, kena ain, kena sihir, bawa ke laut, dipendam di laut. Terus dari ujung kepalanya sampai kakinya dimandikan dengan air laut. Insya Allah bisa meringankan. Bukan sembuh ya, tapi meringankan. Kenapa? Ini air suci dan mensucikan. Luar biasa jemaah. Ini baru laut. Bagaimana di dalamnya dengan hewan-hewan yang aneh-aneh di dalam laut? Ya. Bagaimana dengan pasirnya yang di sini warnanya agak coklat, di sana putih, di situ ada yang pink, di Lombok, di tempat kita ada apa? Pantai pink namanya. Pernah tuh melihat pantai pink? Cek aja di Google. Kalau bisa mau datang, fadol, ahlan wa sahlan. Nanti ada lautnya biru, ada hijau kelihatannya, ada yang coklat. Sama lautnya itu aja. Tapi seakan ada tembok-temboknya. Temboknya tidak bisa lihat. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Laut yang berjumpa, beda warnanya. Seakan-akan ada pembatasnya. Mereka tidak bercampur antara satu dengan yang lain. Subhanallah. Ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Salah seorang yang oleh Allah diberi dunia yang sangat dahsyat atas permintaan beliau. Kata para ulama, Nabi Sulaiman itu tidak minta dunia untuk mengenyangkan dirinya, tidak. Dia minta dunia supaya dia lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta dunia, sama Allah semakin dikasih semakin apa? Jauh. Nabi Sulaiman dikasih dunia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bisa mempekerjakan jin, setan semuanya tunduk dan patuh sama beliau. Bagaimana beliau bisa berbicara sama burung, berbicara atau mengerti bahasanya semut. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan semuanya takut sama beliau. Tidak ada yang berani sama beliau. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian peninggalannya mungkin ada di Palestina sekarang. Ya. Yang diklaim sama orang-orang Yahudi itu milik nenek moyang mereka. Subhanallah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah yang lain yang sangat banyak yang ada pada diri kita dan di luar tubuh kita, seharusnya itu dapat menambahkan keimanan kita semua. Ya. Lalu para jemaah sekalian, kita sekarang mau berpindah kepada apa saja yang dapat merusak keimanan kita. Secara singkat aja. Ya. Yang dapat menambah keimanan, menuntut ilmu, banyak-banyak beramal soleh. Lalu apa tadi? Mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Qur'an, termasuk makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, tubuh kita sendiri dan yang lain-lain. Lalu sekarang ada hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, bahkan bisa menghabisi keimanan kita, kata Syekh di sini. Dan sebab-sebab tersebut terbagi menjadi dua. Sebab yang pertama itu datang dari tubuh kita sendiri, dari diri kita sendiri. Yang kedua datang dari luar. Ya, yang pertama datang dari diri kita sendiri, sebab yang keduanya datang dari luar. Yang datang dari diri kita sendiri
Yang pertama adalah kebodohan. Ya, saat ilmu adalah sesuatu yang dapat menambah iman, maka kebalikannya adalah kebodohan menghancurkan keimanan seseorang. Dan kita lihat bagaimana kebodohan-kebodohan yang dibuat oleh umat-umat terdahulu, dan itu dihasilkan oleh kebodohan mereka. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam saat sudah berhasil tolong Bani Israel sama Allah SWT, dibukakan Laut Merah. Ya. Bani Israel lihat itu laut bisa terbelah seperti itu, jamaah. Selamat mereka dari cengkramannya Fir'aun. Dan mereka lihat sendiri dengan mata kepalanya Fir'aun itu sudah mati. Fir'aun itu bukan Tuhan. Dan Nabi Musa sudah bilang sama mereka, Fir'aun itu bukan Tuhan, Tuhan kalian adalah Allah. Sudah dikasih tahu. Tapi Fir'aun tidak mau dengar. Akhirnya Fir'aunnya mati dengan bala tentaranya, habis semuanya. Bani Israel, karena bodoh, saat selesai selamat dari cengkramannya Fir'aun, ngelewatin satu kampung, satu negeri yang punya Tuhan, punya berhala. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikin dong Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan yang disembah. Bayangin jemaah, baru diselamatin. Dari apa? Dari Fir'aun. Tapi mereka minta dibikinkan apa? Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang jahil. Lihat bagaimana kejahilan dapat merusak keimanan seseorang. Menjerat orang kepada kesyirikan. Sudah tahu tsunami, musibah dari Allah. Bukannya semakin takut sama Allah, semakin dahsyat berbuat kesyirikan. Oh, ini dewa yang jaga laut marah. Dikirimin apa? Nasi kuning. Tumpeng itu tahu jamaah ini? Indonesia ada tumpeng jamaah gini. Segitiga nasi. Ada telurnya, ada dagingnya, tempe ya. Lempar ke laut. Dimakanlah sama ikannya. Semakin sama Allah diuji, bukan semakin takut sama Allah, semakin apa? Semakin jauh. Lempar sapi. Subhanallah, sapi jamaah. Sapi sembelih, bikin rendang, enak ya. Lempar ke laut. Kesian. Sapinya, mati tenggelam. Dimakan sama ikan-ikan, sama ikan hiu dan lain-lain. Bikin jembatan. Bukan pakai besi yang bagus, besi yang semen yang hebat. Tidak. Cor. Sapi dicor di dalam. Dimasukkan sapi itu, dicor-corannya. Ya, kambing atau apa hewan dimasukkan ke sana. Supaya apa? Supaya penjaganya, jembatannya supaya kuat. Supaya kuat, besinya tambahin. Mestinya begitu kan? Ini enggak, kasih sapi. Lihat. Bagaimana kebodohan menjerat seseorang. Bahkan bisa membinasakan keimanan seseorang. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin pernah cerita. Beliau itu lagi duduk di Masjid Nabawi. Waktu asar pada waktu itu. Beliau doa di antara adzan dan qomat. Sebentar lagi di sebelah dia ada jamaah umroh angkat tangan. Wahai Abdul Qadir Jailani, bantuanmu al-madad al-madad. Wahai wali fulan dan fulan. Teriak-teriak orang ini mungkin dari satu negeri yang sangat jauh ya. Syekh kaget akhirnya tegur. Allah bilang jangan minta ke manusia, minta sama Allah ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dijelasin sama Syekh Abdul Razak, ini kesyirikan, tidak boleh, sama Allah dilarang dan lain-lain. Kata bapak itu, pertama kali Anda dengar ini. Di negeri saya tidak ada yang menjelaskan seperti ini. Subhanallah. Lihat, bapak ini tidak ngerti, jahil kan? Akhirnya terjerumus kepada lubang kesyirikan, bahaya. Dan itulah efek dari kebodohan para jamaah sekalian. Makanya kita jangan jadi orang yang bodoh, terutama urusan agama ini. Ini yang dapat masukin kita ke surga jamaah ini. Bukan itu. Apa manajemen ilmu matematika dan lain-lain. Bukan itu. Ini yang dapat masukkan kita ke surga. Terutama ilmu akidah. Pengetahuan kita tentang Allah. Apa haknya Allah? Bagaimana Rasulullah SAW tanya. Atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Apakah engkau tahu apa haknya Allah atas hambanya dan apa hak hambanya atas Allah? Apa kata Rasulullah? Allah wa Rasulullah alam. Katanya para sahabat. Dikasih tahu sama para sahabat. Haqqullah ala ibad
ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar para hamba menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu. Itu hambanya Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu jamaah. Jangan sampai kita hal-hal yang pondasi seperti ini tapi kita masih tidak faham dan salah kaprah. Ya. Begitu juga bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum yang pertama kali punya kekejian yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum sebelumnya. Saat yang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki, yang sekarang sudah banyak cucunya ini, dimanapun banyak di dunia sekarang. Ya. Mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Lut kepada mereka atas perbuatan mereka? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang jahil. Gara-gara jahil, tidak tahu, akhirnya kalian berbuat itu. Kalian bikin itu di atas kebodohan kalian. Kalau kalian pakai akal kalian sedikit saja, tidak mungkin kalian mau berbuat hal demikian. Lihat bagaimana kebodohan menjerat seseorang kepada kekejian-kekejian para jamaah. Ya. Belum yang durhaka sama orang tua, belum yang anaknya sendiri dibuang, belum yang orang tuanya ditelantarkan, ditaruh di panti jompo, tahu panti jompo? Apa namanya yang buat titip orang-orang sudah tua? Orpan tuh. Ya, orpan ya, bahasa Inggrisnya ya, orpan ya. Orphan ya. Ibunya ditaruh di situ. Kenapa? Anaknya tidak sanggup untuk merawat ibunya. Bayangkan. Apa itu namanya jika bukan kebodohan? Kalau mungkin dari sesaudara ada yang satu saja tahu, tidak mungkin itu terjadi. Sampai kemarin sempat ramai di Indonesia, ada 3 bersaudara, semuanya tanda tangan untuk menyerahkan ibunya ke orfan tadi, ke tempat itu. Kami sudah tidak sanggup untuk apa? Untuk merawat ibu. Ya. Diserahkan ibu. Semuanya tanda tangan dan menyetujui itu. Apa namanya? Kalau bukan itu kejahilan. Jahil, tidak ngerti. Bagaimana dia telantarkan, dia buang pintu surga yang ada di hadapan wajahnya. Bukankah kebodohan namanya itu para jamaah? Kebodohan. Bagaimana ini semua dapat menghancurkan keimanan seseorang. Poin yang kedua yang datang dari diri kita, yang dapat merusak keimanan kita adalah lalai atau enggan. Orang yang jika diberitahu tidak mau, dikasih tahu ayat Allah, disampaikan kepada dia hadis Nabi, tidak mau, ditolak sama dia, enggan, tidak mau terima, tinggal tunggu imannya semakin hari semakin habis. Dan itu akan menjerat dia kepada penyakit yang lain namanya al-ghaflah. Al-ghaflah artinya lalai. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Kami telah isi neraka Jahannam itu dari banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hatinya mereka tidak gunakan dengan benar. Ya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Matanya juga tidak dia gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Walahum adhanun la yasma'una biha. Kuping-kupingnya, telinga-telinganya tidak mereka gunakan untuk digunakan itu di jalan yang benar. Ulaika kal an'am. Tidaklah mereka, kata Allah SWT, melainkan seperti hewan ternak. Bal hum adhal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Sudah lihat, sudah dengar, sudah hatinya ada di hatinya, tergerak, tapi tetap tidak mau. Tidak dipakai. Tidak mau mereka gunakan dalam kebenaran ini semua. Sudah sampai kepada dia hujahnya, sudah dikasih tahu, tapi tidak mau terima. Masih ada yang mungkin yang lain-lain, yang dia anggap lebih nyaman buat dia, yaitu yang sama dia dipegang. Adapun yang benar-benar datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak jarang kawan-kawan menyampaikan, ya akhi, ini haram ya akhi. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW yang bilang.
Apa kata dia? Tidak usah ikut campur, urus dirimu sendiri. Ya. Sedikit atau banyak orang demikian jamaah? Saat kita ingatkan, demikian. Tidak mau. Tidak usah ngurus orang. Ya. Urus dirimu sendiri. Alaika nafsak. Rasulullah SAW bersabda, Inna abghadul kalami ilallah. Sungguh, ucapan yang paling dibenci oleh Allah. Laqaulir rajul li akhihi. Adalah perkataan seseorang kepada saudaranya, Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah ya akhi. Namun dibalas oleh orang tersebut apa? Alaika nafsak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagimu dirimu sendiri. Tidak usah urus orang. Ini ucapan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mau terima untuk diberitahu, ya sudah, tinggal tunggu. Sebentar lagi dia akan menjadi orang-orang yang lalai, tidak peduli sama agamanya. Ya. Dan hancurlah imannya. Yang kedua para jamaah sekalian, atau yang ketiga, adalah berbuat maksiat. Maksiat ini mengkikis keimanan seseorang. Pelan-pelan dikikis tanpa disadari. Tiba-tiba bilang, Ustadz, ana futur. Bagaimana nasihatnya? Jangan dipikir futur itu jamaah seperti tamu datang ke rumah tiba-tiba merasuki Anda. Futur itu sebabnya dari diri kita sendiri. Makanya kalau tanya sama ulama manapun ana futur, pasti beliau tanya dosa apa yang menjadi konsumsimu setiap hari. Yang bikin kamu malas ibadah, bikin kamu malas untuk sholat, bikin malas berzikir, dan lain-lain. Amalan-amalan yang hebat-hebat itu ditinggal. Coba periksa apa yang sudah kamu buat. Dia akan temui ternyata banyak dosa yang dia buat. Makanya irtikabudz dzunub wal ma'asi, berbuat dosa dan maksiat itu salah satu yang dampak atau yang dapat berdampak sangat buruk kepada keimanan seseorang. Karena kita yakini tadi iman itu bisa naik sama amal soleh dan bisa turun sama maksiat. Ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Maka salah seorang dari kita lebih mengetahui dirinya sendiri. Kita semua ini lebih tahu sama diri kita sendiri. Kita ini seperti apa berbuat dosa. Kita jangan pintar tunjuk-tunjuk orang. Kita tunjuk diri kita sendiri. Apa yang sudah kita buat. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, jika kita bisa setiap malam sebelum tidur, duduk di kasurnya, sudah siap mau tidur, duduk dulu. Pikirkan dosa apa yang dia sudah buat di hari itu. Coba dipikir. Diingat, dari pagi sampai malam, sampai sekarang, apa yang dia sudah buat. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, dia akan temui ternyata dosanya banyak. Saya salah begini, oh saya tadi berbohong, oh saya tadi gibahin orang, oh saya tadi begini, oh saya begitu. Dia akan temui dosanya banyak. Saat dia temui dosanya banyak, disitulah agar dia beristighfar dan bertobat kepada Allah di setiap sebelum tidur di malam hari. Jadi saat dia sudah beristighfar, bertobat kepada Allah di malam hari, dia tidur dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah. Jika dia tidak ditakdirkan untuk hidup kembali besok, dengan kata lain dia meninggal dunia dalam tidurnya, dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Kalaupun besok hidup lagi, alhamdulillah, dia akan menyambut hari insyaAllah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, dosa ya, dapat merusak keimanan seseorang sedikit demi sedikit, dikit atau dosa kecil ya terkikis kecil, dosa kecil terkikis kecil, dosa besar langsung banyak terkikis, tergantung sama dosanya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, atau disebutkan di sini beberapa hadis. Salah satunya yang menjadi yang menjadi dalil dalam masalah ini, Rasulullah SAW mengatakan, salawatul khamsah, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat lagi, wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ke bulan Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna. Itu akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Ya, lalu dibilang
umroh ke umroh, haji ke haji, itu menggugurkan dosa di antara keduanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Idza jtunibatil kabair. Jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, dosanya bisa dikikis sama apa? Sama amal soleh. Kebalikannya, amal solehnya bisa dikikis sama dosanya. Hati-hati jamaah. Ya. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, ya, itu poin yang ketiga barusan. Ada 4 poin di bagian yang pertama ini, bahwasanya yang dapat merusak keimanan dalam tubuh kita itu, ya, yang pertama tadi apa? Kebodohan. Yang kedua, lalai dan enggan ya untuk menerima. Yang ketiga, maksiat. Dan yang keempat sekarang, jiwa kita yang memang senang untuk berbuat keburukan. Allah SWT berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Memang jiwa ini suka berbuat apa? Keburukan. Memang jiwa kita ini senang buat apa? Buruk. Jika tidak diredam, tidak dipaksa untuk berhenti, maka tidak akan berhenti. Makanya mana lebih mudah, buat amal soleh atau buat dosa? Buat dosa. Kenapa? Karena memang jiwa kita ini senang bikin dosa. Sudah tabiatnya manusia demikian. Makanya ini diberitahu dan ditekankan di sini. Kenapa? Supaya kita ini sadar, setiap mau bersepak terjang, sadari. Awas. Kalau ini dituruti terus, habis iman kita jemaah. Setiap ingin berhasrat sama dia harus dituruti, hancur semua. Dia sudah punya amal-amal yang sangat besar, terus sama dia dihancurkan. Nanti dia bikin amal soleh lagi, dihancurkan lagi sama dia. Terus begitu tidak selesai-selesai. Makanya ketahui, jiwa kita ini memang senang berbuat apa? Keburukan, agar sama kita dikendalikan dan kita sadari memang bahwasanya jiwa kita ini berbahaya, jangan suka dilepas. Ya, jangan suka dilepas-lepas sembarangan. Ya. Kita mau apa? Oh iya, habis. Ya. Bahkan ulama itu bilang, di luar sana atau di dalam diri kita ada jiwa yang suka keburukan, di luar sana ada setan yang membisiki. Duet ini. Ini berdua apa? Duet ini. Ditambah lagi nanti ada yang lain-lain yang dapat merusak iman kita yang datang dari luar. Ya, jadi itu 4 tadi yang datang dari dalam. Sekarang kita bahas yang kedua. Yang dapat merusak iman yang datang dari luar. Yang pertama adalah asy-syaitan. Ini salah satu makhluk Allah yang tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Siang, malam, pagi, petang. Terus 24 jam dikali, ya, terus selama sepekan tidak ada berhenti bekerja untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ya. Dan peperangan ini para jamaah tidak dimulai baru-baru, tapi dimulai dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Mereka para setan itu sakit hati karena oleh Allah diusir ya dari surga karena tidak taat untuk sujud kepada Nabi Adam. Selesai semuanya. Nabi Adam, ya bapak kita, nenek moyang kita sudah digoda sama para setan yang tadinya tidak boleh makan buah yang ada di surga. Ternyata Nabi Adam ditipu sama mereka. Bahkan tidak segan-segan mereka itu waqasamahuma, kata Allah, setannya bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, makan aja enggak apa-apa. Demi Allah, kalau kamu makan, kata setan, kamu akan kekal di neraka, di surga, tidak akan keluar. Namanya dibilang khuld, sajaratul khuld. Dikasih nama khuld supaya kekal maksudnya. Bukan nama buahnya buah khuldi, bukan. Tapi katanya kalau kamu makan itu, kamu bisa kekal di surga. Nabi Adam tidak percaya. Sampai sumpah setannya. Demi Allah. Nabi Adam percaya. Karena kata para ulama, dia tidak pernah berpikir ada orang sumpah tapi berbohong. Dibohongi sama setan. Dimakan sama Nabi Adam, selesailah. Diturunkan dari surga. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dari dulu memang mereka mengarahkan seluruh senjata dan
anak cucunya untuk menyesatkan manusia ini. Makanya kata para ulama, setan itu punya tujuan. Dan tujuannya itu tertata dengan rapi. Tujuan pertamanya setan itu, nomor 1, membuat orang-orang semuanya jadi musyrik dan kafir. Kenapa? Karena mereka tahu yang musyrik yang kafir pasti masuk neraka. Ini yang pertama. Mengkafirkan atau memusyrikkan orang. Jika ini tidak berhasil, dia akan loncat ke tujuan yang kedua. Yang kedua adalah membuat orang itu berbuat maksiat. Kenapa? Bikin maksiat aja dulu, maksiat dulu. Terus lama-lama habis imannya, lama-lama tinggal didorong sedikit, sudah kafir, murtad. Imannya habis. Setan tahu itu. Jika tujuan yang kedua ini gagal, pakai tujuan yang ketiga. Disuruh berbuat amalan bid'ah. Yang pertama suruh musyrik gagal, maksiat gagal, disuruh bikin amalan apa? Bid'ah. Supaya amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, semudah itu. Kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Beramal satu amalan yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalannya tertolak. Gagal bikin orang bid'ah, sama setan disuruh sibukkan dirinya sama yang mubah-mubah sehingga nol, tidak punya pahala sama sekali. Sibukkan dirimu sama yang mubah-mubah. Gagal demikian, setan akan melarang Anda untuk berbuat ketaatan. Salah satunya dengan merusak niat kita saat beramal soleh. Sudah benar nih niatnya, masuk setan bisiki supaya riya. Bahkan jika kita memaksa untuk terus beramal soleh, setan akan mengganggu dan merusak amal soleh kita. Contohnya saat lagi sholat. Terutama yang masbuk. Masuknya tadi itu rakaat yang berapa ya? Lupa. Betul enggak jemaah? Pernah enggak antum begitu? Masuk sholat? Pernah ya? Siapa yang tidak pernah? Kalau ada kasih hadiah. Hah? Masuk sholat di masjid masbuk. Tidak pernah lupa, ingat terus. Pernah enggak kita lupa jemaah? Waduh, tadi ikut imam rakaat berapa ya? Pikir, tidak ketemu. Akhirnya dia ingat, tadi saya sholat bareng sama sebelah ini. Akhirnya dia tunggulah sebelah. Tunggu ya, betul ya? Subhanallah, sebelah tunggu kita juga sama. Tidak selesai lah sholatnya. Saling tunggu, panjang-panjangan sholatnya. Siapa yang ganggu? Setan. Baca surat apa, dia hafal tiba-tiba lupa. Berhenti baca. Setan. Rasulullah bilang, nama setannya siapa? Khinzab namanya. Nama setannya Khinzab. Nama setannya Khinzab yang suka ganggu orang sholat. Kata Rasulullah, jika kamu merasa dia datang, disuruh bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadful ala yasarika thalathan. Disuruh 3 kali. Itu siapa yang tanya ke Rasulullah? Sehingga Rasulullah ngasih tahu, sahabat yang tanya. Sahabat itu lupa. Terus kita tidak pernah lupa. Tidak mungkin. Tapi ya itu setan berbuat sampai ke sana. Sudah selesai orang beramal soleh, berhasil. Selesai, salam misalkan, sholat, oke. Dibikin supaya apa? Ujub. Ana sudah bisa 3 juz. Ujub. Saya sudah bisa sedekah 5.000 ringgit. Sebelumnya masih 50, 100, 20, 30. Sekarang saya sudah bisa. Sedekah berapa? 5.000 ringgit. Ada ujub. Ujub itu jamaah menghancurkan amalan orang. Terus setan tidak akan berhenti ngerusak amal soleh orang. Ini kata Rasulullah SAW, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Ingat kata Allah SWT, setan itu musuh kalian, musuh bebuyutan kalian, musuh kalian yang sebenarnya, yang hakiki setan itu. Maka jadikan betul setan itu sebagai musuh. Dan akan banyak orang-orang yang jadi sohibnya setan.
Akan ada orang-orang yang demikian. Siapa itu? Allah SWT jelaskan. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang jauh dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, taat sama Allah, maka kami kirimkan kepada dia setan. Kami jadikan baginya setan yang jadi qarin. Apa artinya qarin? Besti. Tahu besti? Tahu penasihat khusus? Nah, penasihat khususnya setan. Jadi setiap dia mau buat sesuatu, gagal terus. Keluarin uang, tidak jadi. Kembalikan lagi, dikeluarin lagi yang lebih kecil, tidak jadi. Sampai keluar yang warna biru itu. Uangnya warna biru. Kalau di sini ringgit warna biru, 1 ringgit. Ya, dari gagal 50 gagal, turun lagi 20, warna oranye muda gagal, oranye tua gagal, hijau dikembaliin lagi 5 ringgit, terakhir warna biru. Ini ikhlas. Lalu nanti ingat dia, sebaik-baik amal soleh yang sedikit tapi continue, kata dia. Nah, subhanallah ya. Terjadi atau tidak ini jamaah? Jadi 1 ringgit bangga. Ya. Seakan-akan sudah jadi Abu Bakar Siddiq. Yang penting continue, kata dia. Padahal besok tidak sedekah dia. Dilarang kita dita. Kenapa? Advisernya setan. Bulan Ramadan, setan dibelenggu, kata Rasulullah SAW. Benar kan? Tapi dia ngajak temennya untuk tidak puasa. Haus, panas. Sekali-kali tidak apa-apa, kata dia. Setannya dibelenggu, karena dia sohibnya setan selama ini. Jadi setannya dibelenggu, dia jadi mewakili setan. Dia mewakili kawannya itu. Ngerusak, orang mau puasa dirusak, orang mau ibadah dibuat susah. Ya, padahal setannya dibelenggu. Bisa dibayangkan jamaah itu. Kenapa? Kalau bukan sehari-harinya, memang mereka itu sohibnya apa? Sohibnya setan. Dikasih masukannya sama setan. Sulit jadi orang baik. Sulit jadi orang baik saat dia tidak sadar bahwa dia diintai siang dan malam oleh setan. Berapa banyak kita ini kebablasan sholat subuh jamaah, tidak dengar azan. Apa kata Rasulullah? Itu orang dikencingi kupingnya sama setan. Antum bayangkan jamaah, dikencingi. Coba bayangin dikencingin gimana? Jadi setan itu kencing di kuping antum. Kencingnya setan. Menjijikkan ya. Percaya atau tidak, itu yang Rasulullah bilang. Kita sama setan diintai terus 24 jam. Kata Allah SWT, kata setan kepada Allah, setan minta izin kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kami akan lengsirkan mereka semua dari jalanmu. Illa ibadaka minhumul muqlasin. Kecuali hamba-hambamu yang memang dia paksa mau jalan di jalan yang benar, sehingga sama Allah dipilih jadi hamba-hamba yang baik. Di bacaan yang lain dibilang mukhlisin, orang yang selalu ikhlas amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sulit setan untuk mengendalikan orang-orang seperti ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, dari yang dapat merusak iman seseorang, ya, adalah dunia dan fitnahnya. Ya. Dunia dan fitnahnya. Allah SWT berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Lihat di sini, di ayat ini jamaah. Ini hakikat yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bagaimana orang-orang itu di dunia mulai terfitnah. Lihat. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu adalah la'ibun, main-main, anak kecil. Betul ya? Anak kecil sukanya apa? Main-main. Baru setelah itu sudah mulai agak besar, walahun, lalai-lalayan. Main game, main ini, main itu dikerjain biasanya sama orang sudah agak besar ya, baru bayar. Betul ya? Awalnya hanya main-main saja anak kecil. Setelah itu naik pangkat, lahun, lalai-lalayan. Ya. Setelah itu wazinatun, sudah agak dewasa mulai bergaya-gaya ya. Tas branded, baju branded. Sekarang sampai abaya branded, kerudung branded. Sepatu, apalagi, sudah tidak usah ditanya. Mulai itu gaya-gaya, betul ya? Zina, perhiasan-perhiasan.
Wa tafakhurum bainakum, sudah selesai. Dia ada di umur sekarang 40-50, lagi bangga-bangganya pegang duit. 40-50 itu masa-masa jayanya orang pegang uang, menikmati dunia, banyak relasi, kenal sini kenal sana, iya kan? Dulu para salaf sampai umur 40 tahun mereka cabut, tinggal dunia ini, mulai sibuk untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau kita umur 40 tahun lagi panas-panasnya cari uang, lagi banyak-banyaknya kenalan, grup-grup di WhatsApp tambah, ya kan? Sibuk kita sama dunia ini. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga di antara kalian. Kasih lihat, oh saya sudah punya ini, oh saya sudah punya itu. Ya. HP saya iPhone 17 setengah, ya. Bukan 17 setengah. Berbangga-bangga dia ngasih lihat, saya sudah punya ini dan punya itu. Lalu wa takathurun fil amwali wal aulad. Sudah umur 60-70, nih saya sudah punya anak banyak, cucu-cucu juga sudah banyak. Berbangga, lihat. Kata Allah SWT, dari main-main sampai berbangga sama apa? Sama anak-anak dan keturunan. Ya, itulah hakikat dunia. Ditutup ayatnya oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan apa? Kesenangan yang ada masanya, dan itu pun kesenangannya menipu. Mata, kata mata ini dinisbatkan kepada nikmat yang akan expired. Dunia itu nikmat yang apa? Expired. Semua bisa expired. Silahkan dicek. Apapun nikmat yang kita rasakan ada expirednya. Mobil expired, semuanya. Kita aja bisa expired, bisa mati jemaah, habis. Ya, jadi itulah dunia. Jangan sampai kata Allah SWT, "Wal hayatud dunya illa mata'ul." Kehidupan dunia hanya menipu saja. Jangan sampai kita ini terfitnah sama dunia sehingga kita gadaikan akhirat ini sama dunia ini. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, yang dapat merusak keimanan seseorang adalah qurana ussu, kawan-kawan yang buruk. Kembali lagi ke cerita si Al-Akh tadi di awal. Ya, kata beliau, ana hampir Ustadz keluar dan gugur semua ini hijrah ana. Kenapa? Karena saya tidak punya kawan yang baik. Kawan-kawan saya masih itu orangnya tidak berubah. Sampai itu semua membuat saya tidak berani keluar dari rumah kecuali ke masjid, mengurung diri di rumah. Karena tidak punya kawan. Dia tahu kalau dia sering-sering keluar ketemu sama kawan-kawan yang lama akan diseret. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu ada di atas agama kawannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikan siapa kawan berkawan yang duduk sama kamu, siapa? Jangan asal-asalan duduk sama orang. Duduk sama orang jahat, tak mungkin kita jadi orang baik. Duduk sama orang baik, insya Allah kita ikut-ikut kebaikan dia. Makanya Rasulullah juga dalam satu hadis mempermisalkan mathalu jalisus salih wa jalisus su. Permisalan teman duduk yang baik, yang soleh dan yang buruk. Ya, seperti apa kata Rasulullah? Hamil misk, si penjual parfum, jual misik. Jika tidak kita cium bau wanginya, kita diberi hadiah sama dia misik, atau kita beli misik dari dia. Kebaikan semua tiga-tiganya. Nyium baunya wangi, dikasih ya luar biasa. Beli ya, it's okay, beli parfum. Bagus, bermanfaat. Sebaliknya kawan yang buruk seperti apa? Nafikhil kir. Seperti pandai besi. Tukang las, tahu ya? Pakai api itu ya. Jika tidak kita cium bau asapnya yang tidak enak, kita kena apinya ke baju sehingga baju kita bolong. Ya. Kalau tidak, ya kita ya dapat panasnya itu jamaah. Kalau tidak dapat baunya, ya kita kena panasnya. Bahaya, tidak ada baiknya berkawan dengan kawan yang buruk. Ya, tapi banyak sekali orang-orang zaman sekarang masih sok-sok setia kawan ya. Oh ini kawan saya, oh tidak apa-apa. Ya, akhirnya apa? Hancur semuanya jemaah. Karena pernah bercerita, ada seseorang kita kenal, dia rela untuk meninggalkan negerinya untuk berhijrah ya. Karena dia tahu, kalau dia masih di sana dia tidak bisa jadi orang baik. Dia harus tinggal. Kenapa?
temennya terlalu parah, ya buruk sekali. Dia tinggal negeri itu, dia hijrah, Masya Allah, jadi orang baik. Akhirnya rindu sama kampung halaman, rindu sama orang tua, dia pulang. Lurus, Masya Allah. Berjalan berapa lama, rindulah sama kawan-kawan. Kalau ketemu di jalan, dia hanya salam aja, Assalamualaikum, anak buru-buru, menghindar. Sekali-kali rasanya ingin ngobrol lagi. Tidak punya teman, ya, ingin ngobrol. Akhirnya mulai ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol. Sekarang jamaah lebih parah dari sebelum hijrah dulu. Hancur lebur semua, lebih parah dari sebelum hijrah. Dulu mungkin dia hanya sekedar merokok saja, sekarang sama minum khamrnya. Dia bisa buat, itulah efek dari kawan. Ya maka pintar-pintar kita mencari kawan para jamaah sekalian, terutama anak-anak kita. Dengan siapa dia berkawan, dimonitor sejak sekarang. Ya, dari kecil sama siapa dia berkawan, itu yang akan membekas nanti sampai dia tua. Pembentukan karakter anak-anak ini ya perlu sama kita dipastikan dengan siapa dia berkawan, keluarnya sama siapa, hubungannya. Mungkin kalau sudah pegang gadget, sama siapa dia bercengkrama, ngobrolnya sama siapa, temannya modelnya seperti apa. Dari sekarang harus kita waspadai ya agar iman ini tidak rusak, terutama di zaman yang mengerikan seperti ini. Hadza wallahu alam. Ini bisa sampaikan para jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah masuk waktu asar ya dari tadi ya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Biasanya orang di sini malu-malu untuk tanya soalan. Jadi anak kena jadi yang pertama lah. Jika di sini di Baitul Kalam ada water filter, ada brand apa-apalah. Dan kadang-kadang beberapa bulan sekali akan ada dia punya pekerja datang untuk servis tukar filter. Dan kebanyakannya perempuan. Dahulu siang kita tak ada kelas. Jadi anak perlu datang seorang. Jadi dia perempuan seorang, anak seorang. Jadi, tapi anak tak tunggulah, anak buka, anak tunggu di luar. Anak buka dan tunggu di luar. Tapi bagaimana kalau mungkin orang lain yang dia lelaki, dia tinggal di rumah. Jadi kalau kita belajar sunnah, jadi kita faham kita tunggu di luar kan, untuk mengelakkan ikhtilat dan elakkan zina. Tapi bagaimana kalau perempuan tu dia masuk ke rumah, tapi orang lelaki tu mungkin kafe ataupun mungkin Muslim tapi dia tak tahu kan. Jadi dia tunggu saja dalam. Jadi berduaan macam tu macam mana Ustaz? Ya, berduaan dalam model apapun selama bukan mudorot, bukan harus, ya, darurat, ya itu terlarang. Ya. Contoh yang darurat, ada seorang wanita di pinggir jalan, sudah malam, ya dia terlantar. Jika tidak ditolong itu berbahaya buat dia, ya kan? Kita bantu antar dia berdua. Itu sebagian ulama bilang itu tidak apa-apa. Kenapa? Darurat. Karena hartanya bisa diambil sama orang atau nyawanya juga bisa terancam, maka boleh ditolong. Ya. Dan tolong mungkin berdua. Ya. Adapun tadi, selama itu bukan darurat, tidak boleh. Itu lebih baik dihindari. Dengan cara apa? Panggil orang ketiga. Kasus yang sama pernah terjadi di toko. Pada waktu itu saya punya toko, ada pegawai satu orang laki-laki, ya. Yang mau masuk perempuan dan perempuannya itu merasa takut, ya. Karena saya tidak mau berduaan sama orang ini di dalam toko. Akhirnya apa yang terjadi? Tetangga di toko dipanggil untuk jadi orang yang ketiga supaya aman. Pahamnya, Ma? Ya. Jadi selama ini bukan masuk ke ranah darurat, tidak boleh. Larangan itu terus berjalan. Larangan itu terus apa? Berjalan. Itu larangan Rasulullah. Kata Rasulullah tidaklah ada yang berdua, melainkan ketiganya apa? Setan. Dan makanya dalam syariat ini tidak boleh laki-laki berduaan tanpa alasan yang darurat. Alasan syar'i betul sehingga mereka berbuat seperti itu. Jika tidak ada alasannya, tidak boleh. Maka larangan ini terus berjalan
Sampai larangannya gugur dengan apa tadi? Darurat. Bahkan wanita muslimah tidak boleh datang ke dokter yang laki-laki selama masih ada dokter yang perempuan. Ini dianggap hal-hal main-main sekarang. Berapa banyak sekarang di berita dokter-dokter yang sudah ya begitu. Barang-barang tidak perlu sudah bermudah-mudahan sama perempuan. Oh ini disuruh buka, oh itu disuruh buka, padahal tidak perlu. Dokternya bernikmat-nikmat dengan itu. Na'udzubillah. Dan itulah sama Islam ini semua sudah dijaga sedemikian rupa agar kita terhindar dari masalah-masalah seperti ini. Tapi banyak kaum muslimin yang menganggap remeh, akhirnya dia sendiri yang rugi. Berapa banyak sekarang dokter ya, yang melecehkan pasiennya. Dilecehkan pasiennya. Dilecehkan. Barang yang tidak perlu sama dia diperiksa juga dipegang-pegang, diperiksa. Ya. Kenapa? Berdua. Kalau ada yang ketiga, mungkin dokternya takut. Itu pun masih tidak boleh jika ada dokter perempuan. Ini sudah ada dokter perempuan, dia pilih yang laki, berdua pula. Apa yang terjadi? Dianggap dokternya malaikat kah? Apakah dia anggap dokternya malaikat? Sehingga tidak punya syahwat? Ya maka berhati-hati masalah ini. Caranya adalah panggil orang yang ketiga atau biarkan dia sendiri. Sampai selesai. Jadi mungkin orang-orang yang datang itu seperti itu bisa ada jadwalnya. Dan saat jadwalnya panggil beberapa orang supaya tidak berdua. Bisa ya, ada jalan, pasti ada jalannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang lain? Oh. Istighfar yang dimaksud istighfar secara umum ya. Saat dia meyakini dosa-dosanya, dia tahu ternyata dia banyak dosanya, dia mulai Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya Allah. Ya aku minta ampun kepadamu ya Allah. Ya, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Ya, dan sebutkan itu, innaka ghafurur rahim, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Allah. Engkau Maha menerima tobat hambanya. Tobat secara umum seperti biasa. Tidak ada lafaz-lafaz khusus di sana. Sama. Betul. Ya, itu perbuatan dosa yang kita harus tobat. Ghibah itu harus tobat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bisa minta maaf sama orangnya. WA, tadi siang saya ghibah kamu, mohon dimaafkan ya. Jika bisa. Minta maaf. Karena sebagian ulama bilang jika kita ngambil hak orang, maka kita harus kembalikan. Atau kita merendahkan harga diri orang, kita harus minta maaf. Tapi jika kita minta maaf, keadaannya membuat semakin dahsyat permusuhan di antara kita, maka sudah tidak usah disebutkan apa itu. Ya. Paham maksudnya? Ada mungkin kita punya dosa sama orang. Kalau kita bilang, saya dulu pernah gini, dia semakin dahsyat, marah, tidak akan terima, jangan kasih tahu. Cukup minta maaf saja. Kalau anak punya maaf, tolong dimaafkan. Punya salah, tolong dimaafkan. Terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama bilang kalau kita pernah gibahin orang di belakang, kita harus menyebut kembali kebaikan-kebaikan dia di belakang juga. Kemarin dia menjelekkan di belakang, sekarang puji-puji dia di belakangnya dia. Kalau dia menjelekkan seseorang di hadapan orang-orang seperti ini, maka sekarang tugas dia untuk memuji juga di hadapan orang-orang seperti ini juga. Dikembalikan. Harga dirinya orang yang dia jelekkan dikembalikan. Semoga sudah bisa terjawab ya. Paham ya? Kalau kita nyuri harta orang, kembaliin. Tidak bisa. Habis nyuri, sudah kenyang, astagfirullah. Tidak semudah itu. Kembaliin. Berapa diambil, kembaliin. Itu hak orang. Tidak boleh kita ambil. Kalau kita belum bisa kembalikan, bilang, saya nyuri barang kau. Dan saya bertekad untuk kembalikan. Kembaliin jemaah. Jangan main-main. Itu bukan hak kita. Jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dosa itu kalau mau dibagi, ada dosa urusan kita sama Allah, ada dosa urusan kita sama orang lain. Ini yang sama orang lain perlu minta maaf. Kalau kita ambil hanya perlu kita kembalikan. Paham ya? Kalau sama Allah, langsung istighfar.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang mana? Kita lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya gimana? Ya, tidak semua debat itu dosa ya. Kecuali saat Anda berdebat lalu Anda menghina orang tersebut, ya Anda harus minta maaf ya. Ya, maafkan, hapus itunya hinaannya tadi dihapus, bisa dihapus kan? Apa sudah hilang dari saking banyaknya kita berdebat sama orang ya? Makanya Anda bilang hati-hati ya, media sosial ini adalah mulut kita sekarang. Ya, dan hindari banyak-banyak berdebat. Hindari tempat-tempat fitnah, termasuk ada media sosial, berdebat di sana. Jika berdebat ilmiah, kasih dalil, bantah lagi, kasih dalil, itu mungkin suatu kebaikan. Tapi kalau sudah hinaan-hinaan, sudah. Yang lebih mengerti agar lebih bisa menahan diri. Ya. Jangan ikut emosi. Dan minta maaf. Afwan, tadi saya terbawa emosi. Mungkin nanti dia minta maaf juga. Iya, saya minta maaf juga. Kan enak seperti itu kan. Sama-sama minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertemanan kita atau circle kita kan berpengaruh terhadap iman ya. Kalau misalnya kita kayak tinggalkan circle yang misalnya kurang bermanfaat aja, itu gimana? Dan kita lebih fokus sendiri. Ya. Perlu Kita ini oleh Rasulullah SAW disuruh tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita. Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bukti kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya buat dia. Bahkan ulama itu bilang, orang yang sudah atau suka disibukkan dengan yang mubah, ya, maka ini ciri-ciri dia diharamkan dari banyak kebaikan. Kenapa? Yang dia buat itu mubah-mubah semua, tidak menghasilkan apa-apa. Mubah ini sekedar, ya mubah boleh, tidak dosa, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Faham ya? Ini salah satu langkah setan tadi yang kita sebutkan. Orang disibukkan sama yang mubah. Tapi kalau misalnya pertemanan tuh yang baik tuh kan misalnya cara iman. Ya. Cuman kalau kita kayak lebih prefer sendiri gitu. Ya. Tanpa ada Jika dengan pertemanan itu merusak imanmu, tidak usah berteman. Cari teman yang baik. Kita itu disuruh cari teman yang soleh. Jangan antum merasa saya sendiri aja. Jangan, hancur juga antum sendiri. Ingat, antum itu tadi bilang, kita sudah sebutkan, yang dapat merusak keimanan dari diri kita apa? Jiwa yang memang suka sama keburukan. Tapi kalau kita punya teman yang baik, saat kita mau terjerumus, diselamatin sama mereka. Hidup sendiri di zaman seperti ini susah. Kita perlu bahu-membahu dan sama-sama. Ya, ada yang malas satu, kita ajak. Besok akan kita malas, kita diajak juga. Saling tarik antara satu dengan yang lain. Ya, harus bertepuk kedua tangan baru ada suaranya. Kalau satu, nggak bisa. Sulit. Ya. Makanya para sahabat Nabi saling bermusyawarah antara satu dengan yang lain. Ya. Saling tolong-menolong, bantu-membantu. Karena memang ya, seperti itu seharusnya. Ya. Bahkan terkadang ada yang sahabat yang tunggu di depan rumahnya ya, untuk diajak, untuk belajar. Nunggu di depan rumahnya. Untuk sama-sama belajar. Sama-sama ayo. Jadi orang yang baik. Kita sendiri susah. Kalau punya teman yang baik, sabar. Ya. Allah yang suruh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, dalam surat Kahfi. Sabarkan dirimu untuk terus berkawan dengan orang-orang yang mengingat Allah, dengan orang-orang soleh yang mengingat Allah di pagi dan petangnya. Wasbir nafsaka, sabar. Punya teman-teman orang baik itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Saat antum salah, antum ditegur, sakit hati ditegur kan? Disuruh sabar, sabar. Ini orang berharga ini. Jangan disia-siakan. Ya. Lain orang-orang yang apa? Orang-orang yang buruk, seakan-akan asyik, seakan-akan enak ya punya teman-teman yang tidak baik. Ya. Kita salah, dibilang benar sama dia. Bahaya enggak itu? Kita salah sama dia dibilang benar. Ya. Apalagi benar, semakin dijilat-jilat kita sama mereka. Ya. Dan katanya Umar bin Khattab, orang yang teman yang baik itu bukan yang selalu bilang kamu itu benar, tapi yang meluruskanmu saat kamu salah. Makanya disuruh sabar, Allah yang suruh sabar. Itu yang tercantum dalam surat Al-Kahfi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir. Nah.
Ya, ya. Adakah kita perlu jaga kita punya adab dengan ibu bapa Ya. ataupun dakwah perlu Betul. Ya, jangan sampai ini masukan, saya kasih masukan ya. Jangan sampai niat mulia kita berujung durhaka. Paham ya? Kita punya niat mulia, ingin bawa orang tua supaya ibadahnya lebih baik. Tapi terkadang di sana setan bermain, membuat Anda tidak sabar. Akhirnya Anda emosi, akhirnya angkat suara ke orang tua. Niatnya apa tadi? Memperbaiki. Jadi sekarang Anda berbuat dosa yang sangat besar. Lihat, tipis ya. Awalnya baik nih. Salah cara, hancur. Awalnya mulia, setelah itu terjerumus ke dalam durhaka. Lihat, antara mulia sama durhaka. Ngeri atau tidak? Ngeri. Makanya kita harus tahu caranya. Tugas kita sampaikan dengan yang terbaik. Tugas kita mendoakan, setelah itu sudah. Sesekali sampaikan, nanti disampaikan lagi. Jika kita tahu akan ada nanti efek ribut, sudah stop sebelum jadi ribut. Paham? Besok coba lagi, doakan terus. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa kasih hidayah kepada siapa yang engkau inginkan. Allah yang kasih hidayah. Ya, kita tidak bisa, terutama sama orang tua. Dulu para sahabat itu salah satu musuhnya adalah orang tuanya. Dari banyak musuh-musuh yang lain, musuh terdekatnya adalah orang tua. Tapi apakah mereka durhaka sama orang tua? Tidak. Ngomong baik-baik, tetap. Ini sulit. Kemuliaan atau tadi niat yang mulia bisa menjerumuskan orang. Kalau salah caranya, tidak sabar, orang terjerumus kemana? Karena durhaka sama orang tua. Betul atau tidak? Sadar atau tidak? Saya punya kawan-kawan juga sama. Orang tuanya masih beramal amalan aneh-aneh, bahkan ada yang berbau kesyirikan. Awalnya niatnya baik, wah terus ribut, berdebat, saling otot-ototan sama orang tua, ngomong dengan suara keras ya. Oh, ibu gimana? Ngamuk-ngamuk. Tadinya apa? Mulia. Akhirnya durhaka sama orang tua. Kita tidak boleh ngangkat suara kepada orang tua. Dan di situ setan bermain. Tugas kita bersabar, pelan-pelan. Dan doakan. Itu tugas kita. Wa ma alaina illal balagh. Ya. Tidaklah tugas kita melainkan apa? Menyampaikan aja. Kita sampaikan, ya ikhwah. Kita tidak punya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau berilmu, hafal Quran sama tafsir-tafsirnya semua, kalau Allah belum waktunya kasih hidayah tidak bisa jemaah ya. Jadi jangan sampai niat mulia kita berujung apa? Durhaka. Hati-hati, lihat-lihat waktunya yang tepat, kapan orang tua enak diajak berbicara, ngomong baik-baik, ya kita lebih mengerti lah masalah itu. Gimana orang tua kita. Kalau sudah mulai agak ada panas-panas, sudah mundurlah, selesaikanlah. Daripada niat yang mulia tadi berujung apa? Durhaka tadi. Wallahu a'lam bishawab. ada lagi soalan, mungkin soalan terakhir dari muslimat. Dari ibu-ibu mungkin. Muslimat ada soalan? Atau mungkin soalan terakhir berkaitan poligami? Kalau ibu-ibu tak tanya, nanti kita tanya soalan poligami. Atau ibu ada tanya satu soalan? Langsung habis airnya Ustaz poligami. Belum aja sudah habis ini ya. Baik, jika tidak ditanyakan, ana cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.